Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Perkenalkan, di sini saya Ika Nurrahma, NPM 2019 015046 dari kelas Y 6A BK Ekstensi 2019. Di sini saya akan menyajikan sebuah video tentang konseling realitas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktek laboratorium konseling perorangan dengan dosen pengampu Ibu Audelia Andriani, MPD Kons. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sih Bu ya. Silakan duduk. Ya Bu, terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya Ibu berbicara dengan siapa? Ya Bu, perkenalkan, nama saya Rahma. Saya dari kelas 11 IPA Bu. Oke, biasanya dipanggil siapa nih? Saya biasanya dipanggil Rahma aja kok Bu. Oke, Rahma. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Ika Nurrahma. Biasa dipanggil Ika atau Rahma. Tapi kalau dipanggil Rahma kita kembar dong jadinya. Nanti bingung. Sama Rahma ya Bu. Iya, panggil aja Ika ya, biar Oke. enak banget Bu Ika. Oke, baik. Apa kabar Rahma? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Oke. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Alhamdulillah. Oke, kamu kesini bukannya lagi ekskul ya sekarang ya? Oh iya Bu, tadi udah selesai sih ekskulnya. Oh. Jadi saya habis selesai ekskul mau berkunjung ke Ibu, ke tempat Ibu. Tadi yang mau saya sampaikan. Seperti itu. Iya, Bu. Ekskul apa yang mau kamu sebenarnya? Saya ekskul musik Bu kebetulan. Oh, anak musik. Iya, anak Musiknya musik. bidang apa nih? Saya main bass Bu kebetulan. Oh, main bass. Iya. Mantap. Band juga dong berarti. Iya Bu, kebetulan tadi juga habis latihan sih, kan bentar lagi mau 17-an Agustus ya, jadi latihan tuh Bu. Semoga lancar ya nanti Iya ya. Bu, terima kasih. Doain ya Bu ya. Siap. Oke, sebelumnya Rama kesini, apakah ada yang ingin disampaikan atau bagaimana? Iya Bu, jadi saya kesini mau menyampaikan keluh kesah saya Bu sebenarnya. Jadi mau konseling dengan ibu ya? Iya Gitu. Bu, betul mau konseling. Oke, sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Saya belum pernah sih Bu, nih pertama kalinya saya memberanikan diri sih Bu. Oh, seperti itu. Oke, baik. Jika belum pernah melakukan konseling, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling, apa aja asas yang dipakai dalam konseling, agar Rahma di sini juga bisa lebih leluasa dalam melakukan konseling nantinya ya. Oke, jadi konseling itu adalah sebuah proses antara konselor dan konseling dalam membangun hubungan yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti itu Rahma. Sudah paham? Paham Bu. Dan oke. Dan asas-asas nih di dalam konseling itu bukan cuma cerita aja gitu kan, tapi konseling juga ada, kita berpegangan sama asas-asas yang ada di dalam konseling. Ada apa aja nih? Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah di sini mungkin kalau misalkan konseling itu ragu nih, misalkan pengen cerita tapi takut misalkan ceritanya kemana-mana, atau misalkan konselornya tidak amanah atau bagaimana. Nah di sini sahabat, sebenarnya kita saat melakukan konseling ini punya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini dimana kita harus menjaga seluruh data atau informasi dari si klien. Klien di sini tuh Rahma ya, dan saya di sini sebagai konselor seperti itu atau guru BK. Nah yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini yang dimaksud adalah Rahma sebagai konselor itu menceritakan apa yang terjadi dalam diri Rahma secara terbuka dan tanpa keterpaksaan. Tanpa keterpaksaan ini juga masuk ke dalam asas keterbukaan dan asas kesukarelaan, maksudnya itu. Jadi ketika Rahma datang ke sini langsung, itu kan dari hati Rahma yang paling dalam, betul kan? Iya, Bu. Tidak ada paksaan dari orang lain seperti itu. Itu berarti tandanya Rahma sudah sukarela melakukan kegiatan konseling hari ini. Dan konseling itu juga ada asas kekinian, kegiatan dan asas-asas lainnya. Oke, baik. Apakah sudah dimengerti? Baik Bu, sudah dimengerti. Oke, seperti itu. Berarti kita langsung lanjut ke kegiatan konseling aja ya. Nah, sebelum melakukan kegiatan konseling, Ibu akan membacakan atau mengikrarkan janji konselor.
Saya Ina Rahma dalam ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain, seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan masih ragu, saya sudah mengikrarkan janji konselor ini di depan Mas. Oke, baik. Apakah masih ada keraguan di sini? Enggak, Bu. Apa yang akan rasakan saat ini? Saat ini saya merasa gelisah sih, Bu. Terus juga saya merasa tertekan. Tertekannya karena apa dan gelisahnya itu juga faktornya apa? Ya, Bu, jadi sebenarnya saya di rumah itu kan punya beberapa sahabat. Nah, sahabat saya ini terdiri dari 5 orang termasuk saya kan. Nah, jadi teman-teman saya atau sahabat saya ini tuh memang memiliki ekonomi yang berkecukupan, termasuk yang tinggi juga, Bu, ekonominya kan. Nah, sedangkan saya sendiri ini ekonomi saya nggak sebanding gitu sama mereka. Nah, cuma saya berteman sama mereka kan mesti jadinya menyesuaikan juga kan, Bu, dari gaya hidupnya gitu kan. Nah, saya merasa gelisahnya tuh karena ya itu, Bu, saya harus menyesuaikan gaya hidup mereka kan, sedangkan kan saya sendiri kehidupan ekonominya kan nggak seperti mereka. Nah, jadi selain gelisah itu, Bu, saya merasa tertekan juga. Nah, tertekannya karena apa? Ya karena saya menyesuaikan nih kan sama gaya hidupnya mereka. Nah, jadi nih setiap main kan, misalnya kita ada beli sesuatu kayak misalnya beli jajan gitu, Bu, atau misalnya kayak pergi ke mall gitu kan, saya sebenarnya senang, bukan apa main sama mereka, kita kumpul bareng-bareng. Tapi yang bikin saya tertekan itu adalah kayak mereka kan mereka berkecukupan gitu kan, yang pastinya jelas dong mereka punya duit gitu lah ya, Bu. Nah, sedangkan saya ya uang saya tuh ya secukupnya aja gitu. Jadi setiap kayak mau beli sesuatu mereka pada beli, sedangkan saya kayak beli nggak ya kayak gitu, Bu. Jadi saya merasa tertekan, padahal sebenarnya saya senang sih ngobrol sama mereka gitu, Bu. Oke, jadi di sini realitanya kamu tuh ingin mencari kebahagiaan, dan bahagia itu kamu cari dan kamu dapatkan dari mereka, dari teman-teman kamu ini. Lalu setiap main sama mereka memang harus mengeluarkan uang jajan yang banyak seperti itu? Sebenarnya teman-teman saya tuh nggak mengharuskan sih, Bu, mereka juga baik gitu kan, tapi kan saya nggak enak, Bu, kayak misalnya saya misalnya main nih terus mau beli jajan gitu kan, terus minta talangi atau misalnya saya nggak mau berhutang juga gitu, Bu, saya mau tetap ngeluarin duit, cuma ya itu saya tertekannya karena ya saya kurang gitu ekonominya, mereka kan lebih kan, jadi kayak gitu, Bu. Biasanya kamu dapat uang jajan dari orang tua atau bagaimana, punya penghasilan sendiri atau gimana? Nah, kalau untuk jajan saya biasanya ngumpulin sih, Bu, dari sekolah. Kadang kan kalau sekolah saya bawa bekal kan, Bu. Nah, kalau bawa bekal kan berarti uang jajannya kan bisa. Nah, saya kumpulin lah tuh dari situ. Oh, jadi uang jajan kamu ini buat main ketika sama sahabat kamu ini? Iya, Bu, betul. Biasanya kamu main seminggu sekali kah atau sebulan sekali kah, sehingga membuat kamu iya aku harus ngumpulin uang seperti itu. Biasanya frekuensi bermainnya itu berapa kali? Kalau misalnya bermainnya itu nggak konsisten gitu sih, Bu. Kayak ya udah kalau misalnya ada waktu nih kumpul gitu kan, cuma ya karena mereka apa sih nggak memikirkan soal keuangan ya, jadi lebih sering nge-ayoin gitu loh, maksudnya. Jadi ada salah satu nih yang ngomong, ayo mainnya kesini misalnya gitu kan, ya semuanya ngayoin aja gitu, Bu. Misalnya mereka nggak pikir panjang tentang ekonomi yang mereka miliki gitu. Kalau sedangkan saya kan ya saya sih sebenarnya mau aja gitu, ayo kan, tapi kan saya mikirin tentang keuangannya nanti bakalan dikeluarkan kan kalau misalnya saya main kayak gitu, Bu. Apakah ini mau nanya dulu ya? Iya, Bu. Jadi ketika kalian main gitu, ketika kamu pernah nggak kayak beli jajan atau misalkan sedikit jajannya, mereka akan mencemooh kamu atau akan menjauhi kamu seperti itu? Ada nggak tindakan atau perilaku dari mereka seperti itu, Bu? Kalau untuk mencemooh kayak gitu sih enggak ya, Bu, ya. Cuma ya sebenarnya sayanya, Bu, merasa nggak enak kalau misalnya kayak kumpul nih mereka pada jajan, itu saya nggak jajan kan.
terus kayak tiba-tiba saya meminta gitu kan, atau nggak mau minta, atau misalnya mereka nawarin saya, itu tetap merasa nggak enak Bu, karena saya sendiri gitu yang nggak jajan tapi mereka semua jajan, jadi saya merasa malu. Oke, jadi kamu di sini ingin seperti mereka juga gitu ya, ingin jajan juga yang banyak, memikirkan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini ya, seperti itu. Oke, jadi kan kamu tadi sudah berbicara juga kan, itu mengungkapkan kalau misalkan kamu mengumpulkan uangnya itu dari uang jajan ketika kamu bawa bekal seperti itu. Dan ketika nih misalkan suatu saat atau saat ini kamu tidak punya uang, dan mereka mengajak main, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menjelaskan kepada mereka atau kamu mau ikut main atau bagaimana? Kalau itu saya pernah sih Bu, waktu itu saya benar-benar nggak punya duit kan, terus tiba-tiba adalah salah satu teman saya ngajakin main, ya saya terpaksa Bu ikut main kan, tapi akhirnya saya minta uang jajan ke orang tua saya, terpaksa minta. Orang tua saya sempat marahin saya sih Bu, tapi saya bilang ya saya mau ketemu sama teman-teman saya, jadi saya takut nanti mereka mikir yang enggak tentang saya ya, jadi saya memaksakan diri Bu, takutnya mereka nggak mau main lagi sama saya gitu. Jadi kamu sampai minta uang ke orang tua hanya untuk bermain dengan mereka? Iya Bu, betul. Tapi kamu sudah pernah menjelaskan kepada mereka, kepada sahabat tentang keadaan ekonomi kamu saat ini atau belum? Belum pernah Bu, saya merasa malu soalnya, karena kan mayoritas teman saya ya ekonominya tinggi semua. Ya, jadi kalau menurut Ibu, kamu bisa coba untuk menjelaskan dulu kepada mereka bagaimana keadaan ekonomi kamu dan orang tua dan keluarga saat ini. Ibu rasa sih mereka akan mengerti gitu. Tadi kamu juga sudah bilang mereka belum ngomong, nggak bully, ibaratnya masih mau berteman baik dengan kamu, dengan Rahma, dan coba Rahma bilang kepada mereka misalkan ekonominya seperti apa, jangan sampai ketika tidak punya uang dan diajak main itu Rahma sampai memaksakan diri atau memaksakan kehendak dan bahkan sampai meminta ke orang tua, ibaratnya hanya untuk bermain kan. Nah, di sini memang Rahma mencari kebahagiaan itu, alhamdulillah gitu, Rahma dapat kebahagiaan dari bermain dengan mereka, dapat kenyamanan, kebahagiaan itu juga kan untuk diri Rahma. Cuma Rahma baiknya coba menjelaskan juga kepada mereka agar mereka juga dapat memahami kondisi Rahma saat ini, dan mereka juga bisa ibaratnya mengerti gitu kan, saling mengerti itu enak, berteman dengan saling mengerti, saling memberi support itu kan lebih baik dan enak, bisa dicoba hal seperti itu. Ya Bu, baik, saya akan coba apa yang Ibu bilang barusan. Oke, seperti itu ya Rahma ya, sudah paham ya. Dan kalau misalkan di sini Rahma berteman tapi merasa tertekan juga, walaupun berarti Rahma bahagia nih bermain sama mereka, tapi di sisi lain di dalam hati Rahma, dulu hati yang paling dalam, kenyataannya Rahma tidak bahagia dan merasa tertekan, itu juga ibaratnya untuk apa gitu kan. Di sini kan berteman enaknya lebih baiknya itu saling support, saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain, dan bisa saling mengerti kan. Nah, ketika Rahma menjelaskan kepada mereka juga kan, seharusnya teman yang baik juga bisa saling mendukung temannya ya. Ketika tahu kondisi Rahma ekonominya seperti ini gitu kan, apakah mereka mungkin bisa membuat patungan nantinya untuk Rahma untuk tetap bisa bermain sama-sama gitu kan. Teman di sini bukan hanya untuk senang-senang saja, betul ya Bu. Di sini juga kita harus saling mengerti di saat senang maupun susah seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Tadi juga Rahma kan sempat bilang ya, kalau misalkan ketika Rahma uang jajannya atau tabungannya sudah habis, Rahma minta ke orang tua hanya untuk bermain, dan Rahma bilang bahwa Rahma sempat diomelin oleh orang tua gitu kan. Jadi jangan sampai membuat Rahma tertekan juga gitu kan. Kamu lebih meyakinkan pada diri sendiri dan lebih menjadi diri Rahma sendiri, tidak hanya untuk mengikuti teman-teman saja kan. Karena kan di sini juga melihat lagi keadaan saat ini seperti apa, realitanya seperti apa gitu ya, gitu ya Rahma. Ya Bu, baik. Oke. Dan jadi kebahagiaan itu sebenarnya kan dari diri kita sendiri. Kebahagiaan itu sebenarnya seharusnya memang dibuat dan diciptakan oleh diri kita sendiri dan dirasakan oleh
diri kita sendiri tanpa ibaratnya bukan memfokuskan kebahagiaan itu pada uang, bukan hanya itu saja. Dari kebahagiaan itu benar-benar kita ciptakan tanpa mengganggu orang lain, ibarat seperti itu kan. Kita juga nggak mungkin mengganggu teman kita, dari kita mau bahagia tapi kita ganggu teman kita juga. Jadi kita mending ciptakan kebahagiaan kita sendiri dan memikirkan bisa cari nih kebahagiaan yang lain tanpa harus dari uang, karena kan di sini faktornya ekonomi nih ya, faktor ibaratnya kekurangannya di ekonomi dibagi oleh teman-teman Rahma seperti itu. Dan ketika Rahma mungkin ketika minta tadi sama orang tua juga, mungkin orang tua juga punya kebutuhan lain kan, ketika tidak memberikan atau merasa marah dengan Rahma meminta uang gitu kan, orang tua merasa untuk apa sih, hanya untuk bermain, sedangkan kebutuhan yang lain masih ada, seperti itu. Dan ibu yakin sih orang tua juga punya keputusan masing-masing. Baik Bu, ya Bu, terima kasih Bu atas sarannya. Nah, saya masih bingung tapi Bu, kayak gimana caranya supaya kata Ibu kan tadi kebahagiaan itu bisa didapat dari, maksudnya nggak semua tentang uang. Nah, saya bingung tuh gimana caranya saya mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, betul sekali. Jadi bahagia itu kan bukan tentang hanya dari uang gitu kan. Dan bahagia itu diciptakan. Ketika Rahma merasa bahagia berteman dengan mereka, Rahma punya teman-teman yang emang benar-benar baik, misalnya support, tentunya harus bisa bersimbiosis mutualisme. Di sini tidak ada yang saling merugikan, tapi di sini saling membantu satu sama lain. Ketika misalkan teman-teman Rahma di sini keadaan ekonominya tinggi, kan, Rahma bisa membuat bisnis atau usaha bareng-bareng dengan mereka. Itu yang pertama, alternatif pertama. Jadi kalian bisa membuat bisnis, misalkan Rahma sebagai yang bikin atau gimana sebagai produsen, dan mereka membantu menjualkan atau seperti apa, atau mereka berarti modalnya dan mereka seperti itu. Atau bisa juga melakukan kegiatan sosial bersama mereka, itu juga bisa. Jadi ketika misalkan nih hari Jumat atau hari apa, memang melakukan donasi ke yayasan yatim piatu mana, atau berbagi di jalan, itu kan banyak ya anak-anak muda sekarang seperti itu. Jadi ibu rasa sih hal seperti itu bisa juga lebih meningkatkan persahabatan kalian gitu kan. Jadi uang yang kalian punya, harta yang kalian punya itu bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang juga, seperti itu. Jadi seperti yang ibu tadi bilang, bahagia itu memang harus dibuat, dan ini juga bukan buat diri kita sendiri kan. Alangkah baiknya bahagia itu disebarkan juga biar orang lain sekitar itu juga bisa ikut merasakan kebahagiaan. Jadi kita bisa bahagia ketika melihat orang lain bahagia, seperti itu ya Rahma ya. Iya Bu, baik Bu. Dan bahagia itu juga ibaratnya kalau ketika tadi Rahma bahagia nih, Rahma bahagia jalan-jalan sama teman-teman Rahma, misalkan kemana, jajan gitu kan. Tapi kan itu hanya untuk diri Rahma, dan Rahma di sini tadi mengungkapkan bahwa Rahma merasa tertekan seperti itu kan. Nah, bahagia yang biar Rahma nggak tertekan itu, biar Rahma lahir dan batin itu tentunya kan dari dalam diri Rahma juga kan bahagianya. Dan kebahagiaan ini juga kan biar terciptanya bahagia lahir batin itu harus benar-benar dari dalam diri Rahma sendiri, Rahma menjadi diri Rahma sendiri ya, seperti itu. Dan tidak perlu mengikuti kebahagiaan yang orang lain punya. Rahma menciptakan kebahagiaan untuk Rahma sendiri, seperti itu. Ya sih Bu, benar yang dibilang, emang kalau misalnya saya bahagia gitu kan, tentunya ya saya nggak akan merasa tertekan gitu kan. Terus juga saya kayaknya emang mesti nggak harus memaksakan diri kan Bu. Ya, jadi tidak perlu memaksakan kehendak juga kan ya kalau untuk bahagia. Karena ya bahagia itu ya bahagia tanpa ada rasa tertekan, seperti itu ya. Ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa itu aja sih Bu, cukup. Jadi sudah paham ya Rahma ya. Iya Bu, paham. Ya, jadi kesimpulannya di sini Rahma harus menerima keadaan saat ini, realitanya seperti apa, dan Rahma harus menyadari hal itu. Dan di sini juga Rahma bisa menggunakan teknik mindfulness. Mindfulness di sini artinya ialah menerima keadaan saat ini. Jadi kayak oke, udah keadaan saat ini saya seperti ini, dan tidak mau memaksakan kehendak juga seperti tadi sudah kita bicarakan. Lalu Rahma juga bisa menjadikan teman-teman Rahma sebagai motivasi untuk diri Rahma sendiri.
ketika mereka mempunyai banyak uang, ketika sedang bermain nih, Rahma bisa mereka lagi makan di tempat mana gitu kan. Rahma bisa videoin mereka, bisa jadi konten kreator mungkin. Nah, ketika Rahma misalkan upload di YouTube terus banyak banyak subscriber maksudnya gitu kan, bisa buat income juga untuk Rahma. Di situ juga Rahma kan bahagia. Jadi bahagia ini benar-benar diciptakan dari diri Rahma sendiri. Sudah paham ya Rahma ya tentang kebahagiaan itu ya? Sudah Bu. Oke, balik ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah Bu, itu saja. Saya rasa cukup. Oke, semoga dengan konseling hari ini Rahma bisa benar-benar menerima dan menyadari keadaan diri Rahma dan realitanya saat ini seperti apa, dan bisa mengubah juga perilaku Rahma untuk berperilaku sesuai dengan keadaan saat ini dan realita yang ada tanpa memaksakan kehendak seperti itu ya. Dan sudah paham ya tentang bahagia itu sendiri ya. Alhamdulillah sudah paham Bu. Ya, jadi bahagia itu bukan hanya tentang materi ya, tapi dari diri Rahma sendiri. Dan Ibu harap semoga setelah ini Rahma bisa mengubah perilaku Rahma dengan menyadari keadaan Rahma saat ini, dan menciptakan kebahagiaan itu bukan dilihat dari oh dia kayak dia bahagia, bukan seperti itu, tapi dilihat dari dirinya atau kepribadian mereka yang kelihatan bahagia. Belum tentu sih kita tahu mereka sesungguhnya bahagia atau tidak. Ya Bu, benar Bu kata Ibu. Saya sangat berterima kasih banget sebelumnya ya Bu. Ibu udah memberikan waktunya buat saya supaya saya bisa mengungkapkan keluh kesah saya. Oke, baik. Menurut Rahma, apakah ada melakukan konseling lanjutan lagi atau tidak? Untuk saat ini saya rasa cukup Bu. Nanti ketika ada permasalahan lain yang perlu saya sampaikan, saya nanti bisa hubungi Ibu kembali. Oke, jangan ragu-ragu ya untuk datang ke sini kembali untuk menceritakan bagaimana proses atau bagaimana progres dari kehidupan Rahma saat ini ya. Siap. Oke, baik. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Karena di waktunya udah maghrib ya Bu, saya mau izin pulang. Oke, baik, sama-sama Rahma. Sukses selalu, pokoknya tetap bisa menerima keadaan diri ini dan ciptakan kebahagiaan itu sendiri. Doain ya Bu supaya saya bisa sukses dan banyak duit. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan ya. Ya Bu.